Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Safitri dari kelas A509 reguler C, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Universitas Pamulang. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu dosen Lili Sularmi pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia kedua. Di sini saya ingin mempresentasikan materi pada pertemuan 2, yaitu motivasi kerja. Menurut saya pribadi sebagai pekerja, motivasi itu sangat diperlukan bagi kita para karyawan atau para pekerja untuk menumbuhkan rasa semangat dalam bekerja agar kita bekerja lebih sungguh-sungguh, supaya kita mendapatkan hasil sesuai dengan ekspektasi kita atau hasil yang telah ditemukan oleh kita. Pada video presentasi kali ini ada 9 judul yang akan saya jelaskan atau saya presentasikan. Yang pertama itu ada pengertian motivasi, yang kedua itu ada tujuan motivasi, yang ketiga ada jenis-jenis motivasi, yang keempat ada fungsi motivasi, yang kelima ada aspek yang mempengaruhi motivasi, yang keenam ada prinsip motivasi, yang ketujuh ada model motivasi, kedelapan ada metode motivasi, sama yang sembilan atau yang terakhir ada manfaat motivasi. Judul yang pertama itu adalah pengertian motivasi. Menurut Henry Shimamura, motivasi merupakan harapan dari seorang individu untuk melakukan suatu usaha tertentu yang pada akhirnya akan membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Seperti yang saya bilang pada slide sebelumnya, motivasi merupakan harapan atau semangat seseorang atau semangat para pekerja dengan tujuan tuh mendapatkan hasil yang memuaskan. Pada judul yang kedua, yaitu tentang tujuan motivasi. Menurut Hasibuan, tujuan motivasi di kalangan karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan dorongan atau semangat pada rekan kerja atau bawahannya. Nah, ini merupakan tugas dari atasan ataupun sesama rekan kerja untuk saling memberikan motivasi, untuk saling memberikan dorongan atau untuk memberikan semangat sama rekan kerja ataupun bawahannya, supaya kita tuh lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua itu ada membuat karyawan lebih produktif saat bekerja. Yang ketiga itu membuat karyawan loyal dan mau tetap bertahan dalam perusahaan. Yang keempat itu adalah membuat karyawan lebih disiplin sehingga mengurangi jumlah karyawan yang sering absen. Untuk yang kelima, menciptakan hubungan kerja dan suasana kerja yang lebih baik. Nah, untuk poin kelima ini adalah menciptakan hubungan kerja yang baik dan suasana lingkungan kerja yang baik. Menurut saya pribadi, lingkungan kerja yang nyaman itu adalah salah satu hal atau salah satu tujuan yang kita inginkan dalam suatu perusahaan. Memiliki lingkungan kerja yang nyaman, memiliki teman-teman yang saling support, atau memiliki teman yang saling memberikan hal-hal positif itu adalah merupakan hal yang kita inginkan, supaya tugas yang tadinya berat terasa lebih ringan karena memiliki teman atau lingkungan kerja yang membawa aura yang dampak positif. Yang keenam itu adalah membuat karyawan lebih bertanggung jawab atas tugas-tugas yang ia miliki. Nah, dari tujuan motivasi di atas atau dari tujuan motivasi yang telah saya sebutkan itu dapat disimpulkan bahwa motivasi mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting bagi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi tujuan motivasi tersebut adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan dan bagi para karyawan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada judul yang ketiga itu adalah jenis-jenis motivasi. Menurut Suwarno ada 2 jenis motivasi. Yang pertama itu adalah motivasi positif dan yang kedua adalah motivasi negatif. Untuk motivasi positif adalah motivasi yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk memotivasi atau merangsang karyawannya memberikan imbalan kepada yang berprestasi sehingga meningkatkan semangat untuk bekerja. Nah, pada poin motivasi positif ini adalah seorang atasan atau seorang manajer memberikan penghargaan, memberikan reward atau memberikan bonus terhadap bawahannya atau karyawan yang memiliki prestasi dengan tujuan sehingga karyawan tersebut lebih semangat lagi dalam bekerja. Untuk poin yang kedua, yaitu motivasi negatif, adalah motivasi yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya agar mau bekerja dengan sungguh-sungguh dengan memberikan sanksi atau hukuman. Nah, pada poin motivasi negatif ini adalah atasan memberikan tekanan atau memberikan hukuman terhadap karyawan supaya karyawan tersebut dapat bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, contohnya sebagai
Untuk judul yang keempat ini adalah fungsi motivasi. Menurut Sudirman, motivasi memiliki 3 fungsi. Yang pertama, mendorong manusia untuk bergerak atau melakukan sesuatu. Nah, bisa dibilang ini motivasi merupakan hal yang menggerakkan seseorang dalam mengerjakan suatu kegiatan. Nah, poin yang kedua itu adalah menentukan arah perbuatan. Dengan kata lain, motivasi ini adalah mengarahkan kita agar kita mencapai tujuan yang telah kita inginkan. Untuk poin ketiga adalah menyeleksi perbuatan. Motivasi juga membantu menentukan hal-hal tindakan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pada judul yang kelima adalah aspek-aspek yang mempengaruhi motivasi. Menurut Feijal mengatakan bahwa aspek-aspek yang mempengaruhi motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rasa aman dalam bekerja. Nah, ini penting banget ya bagi kita para pekerja, memiliki lingkungan dan rasa yang aman dalam bekerja. Kita pasti menghindari dari namanya kecelakaan kerja. Oleh karena itu, perusahaan wajib menyediakan tempat yang aman bagi kita. Terus yang kedua ini adalah memiliki gaji yang sesuai. Tidak menutup kemungkinan juga gaji merupakan hal yang paling dilihat oleh calon pekerja atau pekerja. Tugas yang berat diimbangi oleh gaji yang sesuai adalah hal yang kita inginkan. Yang ketiga yaitu lingkungan kerja yang nyaman. Seperti yang saya bilang pada slide sebelumnya, lingkungan kerja yang nyaman adalah lingkungan yang kita idam-idamkan, dimana apabila kita memiliki pekerjaan atau tugas yang berat yang diberikan dari perusahaan dan kita memiliki lingkungan yang nyaman serta teman atau rekan kerja yang saling support, yang saling memberikan aura positif, itu kerjaan yang berat pun akan terasa lebih mudah, akan terasa lebih ringan. Nah, yang selanjutnya itu adalah pemberian penghargaan atas prestasi kerja dan perlakuan sesuai. Nah, ini lebih ke pemberian reward terhadap karyawan atau terhadap bawahan yang memiliki prestasi kerja, supaya karyawan tersebut merasa dihargai, karyawan tersebut merasa diakui oleh prestasi yang telah diberikan dari dia terhadap perusahaan, supaya pekerja pun lebih semangat lagi apabila dia diberikan reward atau diberikan penghargaan. Terima kasih. Nah, yang keenam ini adalah prinsip motivasi. Prinsip motivasi terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah prinsip partisipasi. Untuk prinsip partisipasi, dalam melakukan upaya memotivasi karyawan, perlu dilakukan kesempatan ikut andil dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Nah, pada poin partisipasi ini, karyawan, pekerja, ataupun bawahan ikut berpartisipasi, ikut andil, ataupun ikut aktif dalam menentukan tujuan perusahaan. Nah, yang kedua, ada prinsip komunikasi. Komunikasi yang baik dapat membawa motivasi, sehingga pemimpin harus dapat berkomunikasi dalam semua aspek kinerja bisnis. Nah, tidak menutup kemungkinan komunikasi itu sangat penting banget bagi suatu perusahaan. Apabila komunikasi berjalan dengan baik, komunikasi berjalan dengan lancar, maka akan mempengaruhi kinerja dari segi bisnis. Nah, yang ketiga itu ada prinsip perhatian. Prinsip perhatian adalah seorang eksekutif perlu lebih memperhatikan apa yang diharapkan dari bawahannya dan memotivasi karyawan untuk melakukan apa yang diharapkan dari pemimpin. Nah, pada prinsip perhatian ini, atasan dan bawahan memiliki simbiosis mutualisme di mana saling menguntungkan satu sama lain. Nah, yang keempat ini adalah prinsip delegasi wewenang. Pada pengertian prinsip delegasi wewenang ini adalah seorang penyelia harus memiliki wewenang untuk membuat bawahan atau karyawannya mengambil keputusan tentang pekerjaan yang dilakukan setiap saat. Ini memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh penyelia. Nah, yang kelima atau yang terakhir ini adalah peran utama dari saham subordinasi, yaitu pengertiannya pemimpin mengklaim bahwa bawahan atau karyawan terlibat dalam bisnis dan upaya untuk mencapai tujuan. Dengan pengakuan ini, karyawan lebih termotivasi. Jadi dari poin ini adalah lebih mengakui karyawan ikut andil dalam bisnis yang terjadi di perusahaan. Pada judul yang ketujuh adalah model-model motivasi. Dalam model-model motivasi terbagi menjadi 3. Menurut Feijal, yaitu yang pertama model tradisional, yang kedua model hubungan manusia, yang ketiga model sumber daya manusia. Nah, untuk yang pertama ini, model tradisional adalah
Motivasi yang dilakukan oleh seorang manajer ataupun seorang atasan terhadap bawahannya atau terhadap karyawannya dengan cara memberikan insentif atau iming-iming berupa bonus, insentif ataupun reward yang bertujuan agar karyawan tersebut atau bawahan tersebut lebih semangat lagi, lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya. Nah, yang kedua ini adalah model hubungan manusia. Untuk pada poin ini adalah lebih ke atasan atau manajer atau perusahaan memberikan kebebasan terhadap karyawannya dalam mengambil keputusan, atau bisa disebut juga adalah mempertimbangkan kebutuhan sosial karyawannya. Nah, untuk yang ketiga ini adalah model sumber daya manusia. Dalam hal ini lebih singkatnya itu menawarkan tanggung jawab yang bertambah. Jadi tugasnya dari manajer ataupun atasan ini adalah memberikan tugas yang bertambah dengan gaji yang bertambah. Semisal saya salah satu karyawan di perusahaan. Nah, saya ditawarkan atau saya dipromosikan oleh atasan saya atau oleh manajer saya untuk naik jabatan. Nah, tentunya bukan hanya gaji yang bertambah, tapi tanggung jawab pun bertambah. Nah, itulah maksud dari model sumber daya manusia. Terima kasih. Pada judul selanjutnya atau judul yang ke-8 adalah metode motivasi. Menurut Melayu SP Hasibuan, ada dua metode motivasi. Yang pertama, motivasi langsung atau direct motivation. Yang kedua itu adalah motivasi tidak langsung atau indirect motivation. Nah, untuk poin motivasi langsung adalah motivasi yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Jadi ini sifatnya berisi pujian, penghargaan, bonus, reward, ataupun segala macam. Jadi bisa dibilang ini adalah motivasi yang dilakukan secara face to face, yang dilakukan secara langsung seperti kita bertemu langsung atau mengobrol seperti itu. Yang isinya ini seperti pujian, penghargaan, bonus, dan lain-lain. Nah, untuk poin yang kedua ini adalah motivasi tidak langsung atau indirect motivation. Kalau indirect motivation ini adalah motivasi yang diberikan hanya berupa fasilitas-fasilitas yang mendukung kelancaran tugas sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Misalnya, ruang kerja yang nyaman, suasana pekerjaan yang kondusif dan serasi, ataupun fasilitas penunjang lainnya seperti laptop, printer, ataupun ruangan yang sesuai dengan kepribadian kita, di mana pada motivasi tidak langsung ini adalah perusahaan memberikan fasilitas penunjang agar karyawan atau pekerja lebih semangat lagi dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, ini judul terakhir ataupun judul ke-9, yaitu manfaat motivasi. Menurut Suwarno, motivasi memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan hubungan kerja dan suasana yang baik. Yang kedua, meningkatkan rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya mereka. Yang ketiga, ada meningkatkan disiplin dan mengurangi ketidakhadiran. Yang keempat, memotivasi hasrat dan antusiasme dalam bekerja. Yang kelima, meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, jadi dapat disimpulkan dari manfaat motivasi adalah motivasi itu membawa kita ke arah yang positif. Motivasi itu banyak sekali manfaatnya. Motivasi bisa menciptakan hubungan kerja yang baik, bisa meningkatkan rasa tanggung jawab kita terhadap pekerjaan. Yang ketiga itu bisa meningkatkan disiplin kita, bisa memotivasi kita dalam bekerja, kita jadi lebih antusiasme dalam bekerja, kita lebih aktif dalam bekerja, kita lebih bersungguh-sungguh lagi dalam bekerja. Nah, kita juga bisa meningkatkan produktivitas kita dengan menumbuhkan atau dengan berpegang teguh terhadap motivasi. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan isi materi, mohon dimaafkan. Dan apabila ada artikulasi saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video presentasi kali ini yang bertemakan motivasi kerja bermanfaat bagi saya dan bagi rekan teman kerja lainnya. Harapan saya
saat ini adalah semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, supaya kita bisa berkumpul lagi, supaya kita bisa bertatap muka lagi, supaya saya dan teman-teman lainnya bisa ketemu dosen dan berjumpa dengan teman kelas lainnya. Hal yang paling penting saat ini adalah selalu jaga kesehatan, tetap menggunakan masker, selalu jaga jarak, dan stay safe semuanya. Salam kenal Ibu dari saya Gita Sapitri dari kelas A509 reguler C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.